Saudara, silahkan tonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Itu tidak akan merugikan Anda dan justru akan menambah pahala dan kebaikan bagi Anda. Semangat berbagi. Pripun kabar Bapak Ibu, sehat? Masih semangat? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bihidayatil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Para jamaah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wabil khusus keluarga besar Dinsos Provinsi Jawa Timur Masjid Al-Ikhwan dan seluruh yang menyimak kajian ini, semoga dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini, ya tinggal separuh perjalanan kita tafaki ini, semoga Gusti Allah memberikan hidayah, taufik, kekuatan lahir dan batin sehingga kita mampu menyempurnakan ibadah tersebut. Bapak Ibu, jadi Nabi mengatakan jelas-jelas, qad ja'akum Ramadan, telah didatangkan untuk kalian Ramadan. Itu kasih sayang Allah. Jadi kalau kita diberikan waktu nyampe di Ramadan tahun ini, alhamdulillah Gusti, matur nuwun ya Allah, telah didatangkan Ramadan. Betapa Engkau begitu rahmatmu sangat besar ya Allah, memberikan kesempatan kepada si hamba yang banyak bolong amal ibadah ini, Engkau bantu dengan kemuliaan Ramadan. Itu Bu, jadi bisa ibadah di bulan Ramadan, mudah-mudahan bisa menutupi amal-amal kita yang kurang di masa yang lalu. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Kita ini kalau ngelus dodo ya Allah, Gusti, banyak amal ibadah yang belum sempurna. Nuh Gusti, banyak dosa masih saja kami buat, baik sengaja atau tidak sengaja. Ya Allah, kami amal pun cuma sedikit, tapi Engkau ya Allah Rahman Rahimu ya Allah, Engkau membantu untuk menyempurnakan setiap amal yang kurang. Maka Ramadan didatangkan itu bentuk kasih sayang, kecintaan Allah kepada orang-orang yang beriman. Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarakun azim, futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga yang jumlahnya 8 itu. Dibuka pintu-pintu surga. Maknanya apa? Bulan Ramadan ake-ake banyak orang yang sadar, yang beriman, yang amal soleh. Mereka melangkahkan kakinya ke masjid, mereka melangkahkan kakinya ke majelis taklim, mereka rajin infak dan sedekah, mereka menjadi pelaku-pelaku kebaikan. Itu maknanya futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka ditutup. Maknanya maka orang-orang semakin sadar, jangan sampai berbuat maksiat, jangan sampai berbuat dosa. Walaupun tetap orang maksiat, orang dosa tetap ada.
Kemudian wasuffidatis syayatin, setan-setan dirantai, dibelenggu di bulan Ramadan oleh Allah. Maksudnya orang yang beriman penuh kesungguhan ibadah di bulan Ramadan ini, insya Allah dia akan dijaga, terjaga hatinya dari bisikan-bisikan syaitan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka kalau kita berbicara tentang Lailatul Qadar, jadi kata Rasulullah, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dirantai setan-setan. Ada satu malam yang malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Insya Allah kalau kita semua panjenengan sedoyo serius di bulan Ramadan ini, penuh syukur kepada Allah, Lailatul Qadar itu akan kita dapat. Karena Ramadan didatangkan, kita punya harapan, punya cita-cita, punya doa. Ada 3 harapan yang kita mohonkan kepada Allah di bulan Ramadan ini sesuai ayatnya. Pertama, agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. La'allakum tattaqun, Al-Baqarah 183. Yang kedua, menjadi pribadi yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesulitan apapun, kemudahan, takdir-takdir Allah dihadirkan kepada kita, selalu kita ketemu bersyukur kepada Allah. Kenapa? Tidaklah semua takdir ini diberikan Allah, pasti sesuatu yang terbaik yang Allah berikan kepada kita, dan orang mukmin menyikapinya selalu bersyukur kepada Gusti Allah. Surat Al-Baqarah 185, la'allakum tashkurun. Yang ketiga, harapan kita agar kita ini selalu berada di jalan yang benar, agar hidup kita ini selalu dibimbing, diberi petunjuk oleh Allah, sehingga langkahnya selalu berada di langkah yang benar. La'allahum yarshudun, Al-Baqarah 186. Bapak Ibu, orang yang diberi petunjuk oleh Allah, Masya Allah, panjenengan itu dari rumah berangkat bekerja ke kantor, itu mengucapkan doa, Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Itu menyatakan diri bahwa aktivitas kita ini semata-mata aktivitas yang benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjenengan berbagi berapapun besarnya, berbagi dengan sesama, niat bismillah, ya Allah, saya infak, sedekah, zakat ini semata-mata adalah panggilan iman, wujud takwa hambamu ini kepadamu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Lakukan itu karena Allah, itu jalan yang benar. Maka tidak ada perjumpaan seperti ini kalau tidak diizinkan Allah. Ya Allah, kita ini bersyukur orang-orang yang baik dipertemukan dengan orang-orang yang baik di tempat yang baik, dalam acara yang baik, soleh semuanya, dan insya Allah besok kembali kepada Allah digolongkan dengan hamba-hamba ahlus soleh, orang-orang yang solihin. Itu kita punya harapan. Nah, para jamaah, apa itu Lailatul Qadar? Ya, surat Al-Qadar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguh kami Allah, kata Allah, telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan atau malam Lailatul Qadar.
Jadi Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ulama mengatakan turunnya Al-Quran 17 Ramadan. Kok beda Pak Ustadz? Boten beda, karena periodisasi Al-Quran diturunkan selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Jadi turunnya ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan mekanisme persoalan yang terjadi di kalangan umat, di kalangan Rasulullah dan sahabat. Lalu turunlah ayat Al-Quran. Pertama kali di Gua Hira 5 ayat surat Al-Alaq, lalu berikutnya sesuai dengan persoalan yang terjadi sebagai jawaban apa yang menjadi masalah pertanyaan, baik yang ditanyakan oleh sahabat maupun renungan Nabi ketika ditanya oleh sahabat. Jadi kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yang disebut dengan Lailatul Qadar, malam kemuliaan, itu adalah malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan 1000 bulan, lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. Kalau panjenengan mendapatkan Lailatul Qadar, panjang umur. Rata-rata umur orang Indonesia itu ya 63-80. Jarang yang 90, yang di atas 100. Walaupun ada. Lebih baik daripada 1000 bulan itu. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun 4 bulan. Makanya kalau panjenengan mendapatkan Lailatul Qadar, panjang umur, penuh barokah insyaallah. Jamaah, lalu esensi Lailatul Qadar itu apa? Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Allah mengutus malaikat-malaikatnya bersama malaikat Jibril turun ke langit dunia. Untuk apa? Untuk menyampaikan salamnya Gusti Allah. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah. Siapa mereka? Orang-orang yang hatinya bersih. Karena Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, di mana letaknya takwa? At-taqwa hahuna. Takwa itu letaknya di hati. Para jamaah, Nabi bersabda, inna fil jasadi mudghah, in saluhat saluhal jasadu kulluh, in fasadat fasadal jasadu kulluh. Di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, akan baik seluruh tubuhnya. Jika segumpal daging itu buruk, akan buruk seluruhnya. Ala wahyal qalb. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Hati-hati yang punya hati, ya. Makanya ngaji itu mengkaji. Kalau dulu saya masih kecil, ayo nak ngaji. Sampean yang mana neng anak-anak, ayo ngaji nak. Maksudnya ngaji itu apa? Moco Quran. Dulu. Ayo ngaji neng masjid. Maksudnya baca Quran di masjid ambil guru ngaji. Ngaji itu mengkaji. Mengkaji itu apa? Bagaimana dengan ngaji itu kita mampu membenahi diri, itu ngaji. Jadi ilmu itu bisa membenahi diri kita. Yang kurang menjadi tidak kurang lagi, yang buruk jadi baik. Itu namanya ngaji. Bagaimana kita membenahi diri, bagaimana kita memanage diri dari yang tidak baik menjadi baik, yang baik menjadi lebih baik. Itu namanya ngaji. Makanya orang Jawa gak iso ngomong ngaji, iso ngoji. Ngoji niku songolan siji. Songo ada lubang 9. Ayo dihitung. 2 lubang mata, 2 lubang telinga, 2 lubang hidung, 1 lubang mulut. Jumlahnya 7 lubang. Turun ke bawah ada 2 lubang. Cari sendiri. Siapa yang mampu memanage 9 lubang tadi, maka insya Allah selamat hidupnya.
selamat hidup. Tapi punya dua mata digunakan untuk hal-hal yang haram, telinga digunakan untuk hal-hal yang melalaikan kita dari Allah, mulut kita gunanya hanya untuk nyacat orang, marah untuk nyakitin orang. Na'udzubillahi min dzalik. Semua ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ayo ngaji, manage diri kita, selamatkan lubang 9 itu, berada di jalan Allah. Lalu ada satu lubang ingkang haji, lubang hati. Lubang hati. Makanya baiknya orang itu kelihatan dari yang tampak. Nabi, jadi ada isyarat orang dikatakan baik, engkau mengatakan si fulan baik, paling tidak engkau pernah bersamanya selama 3 hari 3 malam, pernah tidur bersamanya, berada di dekatnya selama 3 hari 3 malam, sehingga engkau tahu persis bagaimana kebiasaan sehari-harinya, baru kau katakan, oh orang ini baik. Sampean baru baik kalau ada mertua di rumah, sholatnya wajin full. Begitu mertua pulang nggak sholat. Di sana, di sini insya Allah. Kula beten ngomong loh. Ya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, lubang 9 di manage di jalan Allah. Maka hati-hati terhadap sumber induk dosa yang ada pada diri, dan ini pelakunya tidak pernah tahu kalau dia punya penyakit seperti itu. Panjenengan ngeluh ndase kroso, aduh ngeluh, datang ke dokter, dokter malah tidak tahu sakit apa, loh dokter malah takut. Kita yang tahu kalau sakitnya sakit fisik, perutnya murus, mungkin lambungnya sudah sakit gitu, datang ke dokter, dokter tanya sakit apa, kita yang tahu sakit. Tapi sakit yang ini orang yang punya sakitnya tidak tahu, orang lain yang tahu. Ajaib ya, ajaib ya Allah. Disebut ra'su kulli khati'atin, induk daripada keburukan, atau orang menyebutnya induk dosa. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama yang disebut dengan kibir, sombong. Nabi mengatakan iyyakum wal kibir, jauhi sifat sombong. Sungguh sombong itu sifat yang pernah melekat kepada iblis. Dikengken sujud kepada Adam, dia nggak mau sujud. Usjudu li Adam, sujudlah kalian semua kepada Adam, tunaikanlah apa yang diperintahkan Allah. Semua makhluk sujud illa iblis. Iblis yang nggak mau sujud. Kata Allah, sholatlah kamu, semua sholat. Masih ada orang yang nggak sholat, berarti sombong. Puasa Ramadan, lo nggak hujan, nggak angin, nggak sakit, nggak apa, wah orangnya sehat, waktunya sempat, nggak poso Ramadan. Orang yang tidak mentaati perintah Allah itu sombong. Bukan sombong tuh yo tunjuk gini. Bukan hanya itu iya, tapi orang yang tidak taat akan perintah Allah itu disebut sombong. Makanya orang yang punya 3 harapan tadi di bulan Ramadan, menjadi pribadi yang takwa, pribadi yang bersyukur, pribadi yang selalu berada di jalan yang benar, insya Allah nggak, kesombongannya hilang. Makanya untuk mengikis rasa sombong dos pundi caranya? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Surat Yunus, ayatnya saya lupa ya, 10 apa 9 sekian. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan karunia dan rahmat yang diberikan Allah sehingga saya bisa sholat,
Saya bisa poso, saya bisa infak sedekah, saya bisa ngaji, saya bisa kumpul ke ruang soleh soleha, saya bisa melakukan amal kebaikan. Semua dilakukan ini bukan karena saya, bukan, karena karunia dan rahmat yang diberikan Allah. Nggak bisa tepuk dada kita. Kenapa? Karena apapun kebaikan yang kita lakukan, sadar ini berkat karunia dan rahmat dari Allah. Kalau rahmat karunia diambil oleh Allah, tidak berdaya kita, tinggal sombongnya. Bapak Ibu, ini bolehkan satu, sifat sombong, jauhi sifat sombong. Yang kedua, sifat tamak, rakus, serakah. Tamak, rakus, serakah. Jadi orang ini tamak, rakus, serakah, kata Nabi, ini pernah menimpa Nabi Adam. Kata Allah, "Hei Adam, tinggallah dalam surga bersama istrimu, makan apa yang ada di surga ini. Qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma." Makan apa yang ada di sini, semua boleh kecuali satu yang enggak boleh, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekat-dekat pohon khuldi, pohon ini. Lalu digoda oleh iblis. Kata Allah, jangan zina, jangan nyolong, jangan berbuat jahat, jangan mabuk, kata Allah. Iblis ini goda. Tahu nggak? Enak lo mabuk ego, enak lo nyolong ego, enak lo zina ego. Sama dihembus-hembuskan ke Adam, Nabi Adam. Adam, kenapa Allah melarang kamu dekat pohon ini? Karena engkau tidak dipengini oleh Allah, tidak dikehendaki Allah lama-lama di surga. Kalau kamu ingin ada keabadian di surga, langgar saja supaya kau mendapatkan rasa kebahagiaan yang sempurna. Itu digoda iblis, maka tergodalah Nabi Adam sehingga melanggar larangan Allah. Jadi orang yang melanggar larangan Allah itu disebabkan godaan iblis dengan angan-angan kenikmatan yang abadi, padahal terbalik. Makanya kita jadi puasa, belajar lapar sedikit, ini sementara laparnya, tapi abadinya nanti di akhirat kita akan diberikan rasa tidak pernah rasa lapar, tidak pernah rasa haus, ketika di suatu saat ada panas yang sangat, jarak kita dengan matahari hanya beberapa hasta. Ya Allah, saya ketemu sahabat itu orang, maaf saya sebut daerahnya Sidoarjo, pas musim haji tahun berapaan belasan yang lalu, waktu cateringnya terlambat itu Pak, berapa hari ada yang nggak makan itu Pak, kelaparan ceritanya, banyak kelaparan. Masya Allah, ternyata ada seorang hamba Allah jamaah haji dari Sidoarjo, begitu ketemu, Pak gimana kisahnya yang terlambat suplai makanan catering itu, sampean gimana? Alhamdulillah saya tidak lapar. Loh, yang lain pada kelaparan, alhamdulillah saya tidak lapar, tidak haus, padahal saya tidak makan. Ini di luar logika loh, di luar logika, ceritanya nyata, ada buktinya, tapi itu yang terjadi. Kita nggak makan sehari, minum lapar Pak, haus. Ini saya ndak lapar, saya ndak haus. Penasaran, panjenengan sebelum budal haji niku nopo amalane? Masya Allah, ternyata orang ini seperti lembaga yang panjenengan dirikan ini, orang yang selalu memberi makan orang yang lapar, orang yang menjadi solusi hidup bagi orang yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, manusia terbaik orang yang memberi manfaat bagi orang lainnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kedua itu tamak. Tamak itu apa? Kita diberi harta yang halal, nyerempet yang haram, itu namanya tamak. Tamak kata enggak? Ya Allah, ada minuman halal kok golek sing bayar sing haram. Oh no, maka apa namanya? Masya Allah, istri kita kan gratis Pak, 24 jam gratis. Lah sok ngelirik
yang lainnya itu. Memang godaan setan begitu. Ya Allah. Ya Rabbana. Itu namanya hirs, tamak. Yang ketiga, iyyakum wal hasad, jauhi sifat dengki, iri hati, dendam. Ini berbahaya. Anak Adam berbunuh karena kedengkian. Sekarang di media panjenengan baca, Masya Allah, ngenes, sakit hati ini. Suami butuh bunuh istri, ada. Istri ketika suaminya tidur, burungnya dipotong. Iki senggarai dunyo iku gak karu-karuan, dipotong sama istrinya ketika tidur. Aku mikirnya iso ya, kok gak kroso ya, ya apa carane? Ya Allah. Anak bunuh kakek, kakek bunuh cucu, kedengkian Pak, Masya Allah. Orang dengki itu bahaya. Bahkan agama mengatakan orang yang dengki itu amal baik seberapapun banyaknya seketika akan musnah seperti kayu bakar yang dilalap oleh api yang menggelegak. Insya Allah. 3 hal ini Pak tidak boleh ada pada diri orang yang beriman. Oleh karena itu, kalau sampai malam-malam akhir Ramadan masih ada itu, maka kita tidak akan mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi siapa yang hatinya bersih, insya Allah Lailatul Qadar akan kita jumpai di Ramadan. Sekalipun di luar Ramadan, malaikat akan senang bersama orang-orang yang hati bersih. Demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar tersebut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammad. Ya Rabbi auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidaina wa an a'mala salihan tardah wa aslih lana fi dzurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Bapak Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada tutur kata kami yang kurang, mohon kiranya besar maaf untuk kami. Silahkan selanjutnya buka Njang Jen TV channel. Ada beberapa kajian kami dalam kajian-kajian yang direkam, bisa untuk dilihat waktu-waktu santai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.